Sebelum masuk lebih dalam, saya akan menjelaskan pengertian teori humanisme menurut Aryansa tahun 2023. Teori humanisme adalah suatu landasan atau konsep dalam proses pembelajaran yang menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Fokus dari teori ini adalah menjadikan kegiatan belajar mengajar sebagai sarana untuk memanusiakan manusia. Di dalamnya juga ada konsep utama yang menghormati harkat dan martabat setiap individu. Tujuan dari teori ini adalah membentuk pribadi-pribadi yang memiliki karakter serta sikap yang mencerminkan secara utuh nilai-nilai kemanusiaan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tokoh-tokoh yang berpendapat mengenai teori humanistik dalam belajar dan pembelajaran. Ada 3, yang pertama itu Abraham Maslow, yang kedua yaitu Carl Rogers, dan yang ketiga yaitu Arthur Combs. Yang pertama, Abraham Maslow. Salah satu teori Maslow yang terkenal yaitu tentang teori hierarki kebutuhan, di mana teori ini menjelaskan ada 5 kebutuhan manusia yang berjenjang ke atas. Dan menurut Sandrock 2008, kebutuhan yang lebih tinggi akan terpenuhi jika kebutuhan yang berjenjang ke bawahnya itu sudah terpenuhi. Nah, kebutuhan menurut Maslow itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan dasar atau fisiologis seperti makan, minum, dan juga tempat tinggal. Yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman seperti rasa aman lingkungan, lapangan kerja, dan juga kesehatan. Yang ketiga yaitu ada kebutuhan untuk dimiliki atau dicintai seperti persahabatan dan juga keluarga. Yang keempat yaitu kebutuhan akan harga diri seperti kepercayaan diri, lalu prestasi dan juga penghargaan dari orang lain. Dan yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri seperti moralitas, kreativitas dan juga ekspresi diri. Nah, selanjutnya yaitu Carl Rogers. Menurut Carl Rogers, pembelajaran itu berpusat pada peserta didik atau learner-centered approach. Nah, dalam hal ini, guru harus tulus membantu peserta didik yang mengalami kesulitan, percaya dan menghargai pendapat peserta didik dan empati, di mana mampu merasakan keluhan peserta didik sehingga siap membantu dengan tulus. Berdasarkan teori ini, berarti dalam belajar peserta didik diberikan kebebasan dan memilih sendiri cara belajarnya, bukan dipaksakan sesuai dengan cara belajar orang lain yang tidak sesuai dengan karakteristiknya. Dalam hal mengambil keputusan, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan pilihan serta mempertanggungjawabkan atas pilihannya. Nah, yang ketiga yaitu Arthur Combs, di mana Arthur Combs ini berpendapat bahwa guru harus berusaha untuk memahami sudut pandang peserta didik terhadap suatu hal, karena guru ditekankan untuk peka terhadap perasaan orang lain dan yakin bahwa anak didik mereka itu mampu untuk belajar serta membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep diri yang lebih positif. Dalam Rahmana 2008, Combs juga menyebutkan bahwasanya perilaku yang keliru atau tidak baik itu terjadi karena tidak adanya kesediaan orang lain untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan karena adanya faktor lain. Contoh, guru mengeluh bahwa peserta didiknya tidak berminat mengikuti pembelajaran matematika. Sebenarnya bukan karena peserta didik ini tidak berminat mengikuti pembelajaran, tetapi karena metode pembelajaran guru yang tidak menarik baginya. Seandainya guru tersebut mengubah metode pembelajaran yang merangsang aktivitas peserta didik, mungkin peserta didik akan berubah perilakunya menjadi antusias dan berminat mengikuti pembelajaran matematika tersebut. Selanjutnya adalah tujuan belajar teori humanistik. Teori ini bertujuan untuk memanusiakan manusia seperti namanya, humanistik yang berarti manusia. Tujuan belajar juga untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil apabila si pelajar memahami lingkungannya dan juga dirinya sendiri. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa tujuan pembelajaran humanistik menekankan bahwa proses belajar tidak hanya tentang menguasai pengetahuan dan juga keterampilan, tetapi juga tentang menjadi manusia seutuhnya. Maksudnya adalah pendidikan harus memperhatikan kebutuhan individu seperti psikis, emosional, dan juga
aspek fisik. Peserta didik didorong untuk mengembangkan potensi diri seperti kreativitas, rasa percaya diri, dan juga berani mengambil keputusan. Yang ketiga adalah guru sebagai fasilitator. Bukan hanya fokus kepada nilai murid, tetapi guru juga harus membantu perkembangan sikap sosial dan juga kemampuan murid bekerja sama. Ketujuan akhirnya adalah memanusiakan manusia, yaitu mencetak peserta didik yang berkarakter, mandiri, dan juga siap menghadapi tantangan hidup. Selanjutnya, kita akan mengenal implikasi teori belajar humanistik terhadap pembelajaran pada peserta didik. Nah, teori belajar humanistik itu memiliki dampak yang signifikan terhadap peserta didik dengan menekankan pengembangan potensi individu, pemahaman diri, dan juga pengalaman emosional dalam proses pembelajaran. Namun, dalam penerapan teori humanistik itu memerlukan perhatian terhadap beberapa aspek serta keberadaan berbagai metode pembelajaran dengan fungsi dan juga cara kerja masing-masing. Nah, menurut jurnal Kajian Teori Belajar Humanisme oleh Bella dan juga Najwa pada tahun 2023, terdapat beberapa aspek utama dari implikasi teori ini, yakni yang pertama itu adalah peserta didik. Nah, dalam pembelajaran yang humanis, peserta didik itu ditempatkan sebagai pusat atau sentral dalam aktivitas belajar. Peserta didik menjadi pelaku utama dalam memaknai pengalaman belajarnya sendiri. Maka dari itu, peserta didik itu diharapkan mampu menemukan potensi dan juga mengembangkan potensi tersebut secara maksimal. Peserta didik bebas berekspresi cara-cara belajarnya sendiri, sehingga peserta didik dapat menjadi aktif dan juga tidak sekadar menerima informasi yang disampaikan oleh guru. Lalu selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Tarin, yaitu tentang tujuan pembelajaran humanistik, ada juga aspek guru, yakni peran guru dalam pembelajaran humanisme itu adalah sebagai fasilitator bagi para peserta didiknya dengan cara memberikan motivasi dan juga memfasilitasi pengalaman belajar dengan menerapkan strategi pembelajaran yang membuat peserta didik itu aktif serta menyampaikan materi pembelajaran yang sistematis. Selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis pengalaman. Teori humanistik menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam pembelajaran. Siswa diajak untuk terlibat aktif dalam proses belajar melalui kegiatan yang relevan dengan kehidupan nyata mereka. Nah, hal ini dapat membantu mereka mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman pribadi, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan juga minat belajar pada siswa tersebut. Lalu yang keempat, yakni keterlibatan emosional. Peserta didik didorong untuk mengungkapkan perasaan dan juga berpartisipasi aktif dalam diskusi. Hal ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menyenangkan, tetapi juga membantu siswa dapat membedakan mana yang buruk dan juga mana yang baik bagi diri siswa tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang implikasi, yakni nomor 5 yang bermaterikan aktivitas selama proses pembelajaran. Menurut Suciati tahun 2001, pembelajaran yang menerapkan pendekatan humanisme lebih menekankan pada proses belajar daripada hasil belajar. Adapun proses yang umumnya dilalui, yang pertama yaitu merumuskan tujuan belajar yang jelas. Yang kedua, mengusahakan partisipasi aktif peserta didik melalui kontrak belajar yang bersifat jelas jujur. Terus yang ketiga, mendorong peserta didik untuk mengembangkan kesanggupan peserta didik untuk belajar atas inisiatif sendiri. Lalu yang keempat, mendorong peserta didik untuk peka dan berpikir kritis dalam memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Yang kelima, peserta didik didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihannya sendiri, melakukan apa yang diinginkan, dan menanggung risiko dari perilaku yang ditunjukkan. Yang keenam, guru menerima peserta didik apa adanya, berusaha memahami jalan pikiran peserta didik, tidak menilai secara normatif, tetapi mendorong peserta didik untuk bertanggung jawab atas segala risiko perbuatan dalam proses belajarnya. Yang terakhir yaitu memberikan kesempatan murid untuk maju sesuai dengan kecepatannya. Baik, untuk
Bentuk pendidikan sendiri itu terbagi menjadi dua, yakni yang pertama pendidikan terbuka atau open education, dan yang kedua ada pembelajaran mandiri atau independent learning. Untuk pendidikan terbuka sendiri, itu adalah proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada murid untuk bergerak secara bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Seperti contohnya murid itu bebas untuk ke pojok baca atau ke pojok seni dan lain sebagainya yang berada di dalam kelas. Untuk pembelajaran mandiri, itu proses pembelajaran yang menuntut murid menjadi subjek untuk merancang, mengatur, dan mengontrol kegiatan mereka sendiri secara bertanggung jawab. Jadi murid itu bertanggung jawab penuh, mulai dari proses belajarnya, merancangnya, hingga mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri. Di lain sisi, teori humanistik itu juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan sendiri, teori humanistik itu memiliki 4 kelebihan. Yang pertama, lebih menekankan segi demokratis, dialogis, dan humanis. Jadi siswa itu bebas mengutarakan pendapat dan keinginannya. Dan guru itu tidak berhak untuk menekan siswa dan agar mengikuti perintahnya, sehingga di sini diperlukan ada dialog antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, adanya rasa saling menghargai. Nah, rasa saling menghargai itu akan mewujudkan lingkungan belajar yang positif. Nah, hal ini terwujud ketika kebebasan dalam mengemukakan pendapat itu tidak dibatasi, sehingga siswa itu bebas untuk berkreasi. Untuk kelebihan yang ketiga, yakni siswa berpartisipasi aktif. Nah, pendekatan humanis ini dia itu menekankan prinsip-prinsip yang mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pembelajaran dengan tujuan menciptakan suasana belajar yang lebih inklusif, empatik, dan menghargai individualitas setiap peserta didik. Untuk kelebihan yang terakhir, yakni yang keempat, guru itu bisa mengetahui karakter siswa. Nah, pendekatan humanistik ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih dan mengembangkan potensi mereka. Nah, oleh karena itulah guru itu bisa mengetahui karakter siswa dari potensi yang mereka kembangkan. Untuk kekurangan dari teori humanistik ini ada lebih banyak dari kelebihannya, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, kesulitan dalam penilaian. Karena dalam penilaian pendekatan humanistik ini itu tidak hanya menggunakan nilai atau skor saja, tapi juga menggunakan hasil agar siswa itu merasa nyaman, senang dalam pembelajaran. Yang kedua, ada beberapa konsep yang masih belum jelas dan subjektif. Jadi idenya itu masih terlihat subjektif dan belum memiliki definisi yang tegas. Untuk kelemahan yang ketiga, sering menyalahgunakan kreativitas dalam proses pembelajaran. Siswa itu diberikan kebebasan ya untuk berkreativitas dalam pendekatan humanistik ini sendiri. Tapi terkadang itu siswa menyepelekan adanya kebebasan tersebut, seperti dalam tugas kelompok itu siswa sering mengabaikan dan tidak ikut berpartisipasi aktif di dalamnya. Untuk kelemahan yang keempat, yakni pemikiran yang tidak terpusat. Nah, pembelajaran humanistik ini mampu menghasilkan pemikiran yang tidak terpusat karena teori ini tuh menekankan individu untuk menyampaikan pandangannya serta mengembangkan potensinya sendiri dalam menghadapi tantangan pembelajaran. Untuk kelemahan yang kelima, yakni kemampuan akademik menurun, itu karena dalam pendekatan humanistik ini sendiri tidak hanya belajar tentang akademik saja, tetapi tentang pentingnya kenyamanan dan kebahagiaan siswa. Oleh karena itu terkadang itu membuat kemampuan pedagogis siswa itu menurun. Demikian diskusi asik kita pada kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi diri kita dan juga untuk orang lain. Terima kasih. Apabila terdapat kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.